Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyapa teman-teman semua yang sudah subscribe, yang masih penasaran juga mudah-mudahan terobati penasarannya, yang belum praktekkan ya mudah-mudahan ke depan bisa mempraktekkan. Oke, beberapa teman yang belum paham tentang dinding cor ya. Jadi saya ulangi lagi, dinding cor itu sebenarnya hanya teknik aja. Selebihnya adalah sama saja dengan teknik-teknik yang lain. Jadi yang kita lakukan adalah menghemat waktu dan menghemat material. Kenapa hemat waktu? Ya tentunya dengan pekerjaan yang simpel. Jadi ibarat kita tidak perlu menggunakan batu bata, kita langsung membuat dinding dengan teknik dicor atau tidak membuat bataku terlebih dahulu. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa jauh lebih hemat materialnya. Untuk kali ini saya ingin menjawab beberapa komentar teman-teman yang di YouTube ya, yang menanyakan berapa campurannya. Sebenarnya udah sering kali saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Campurannya itu 1:8 sebenarnya, atau kalau kita mau pakai alat-alat ukur yang sekarang yang umum digunakan oleh beberapa teknik-teknik bangunan atau masyarakat biasa bangun, itu dalam satu sak dicampur dengan pasir 4 arko. Kurang lebihnya ya 1:8 ya, untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal atau mendekati maksimal lah, belum maksimal tapi mendekati maksimal lah. Dia tidak, kelasnya bukan beton tetapi kelasnya ya dinding biasa kayak batako gitu. Cuman bedanya dia dicetak langsung dengan teknik pencetakan dengan begisting yang sedemikian rupa menurut ukuran dan kesukaan masing-masing. Jadi membangun dengan teknik cor itu penghematannya adalah, kalau kita menghitung keseluruhan, jadi kalau proses per prosesnya ya tentunya beda ya. Jadi kalau misalnya kita bikin bataku, kita bikin tembok sistem cor baru bata merah belum sampai plaster, itu kalau dibikin sistem cor itu ya kita sudah tidak melakukan plaster, tapi biayanya anggap saja hampir sama. Ada perbedaan yang signifikan adalah di biaya plasternya. Kalaupun terjadi kurang rapi dalam pengerjaan, plasternya pun tidak akan semahal dengan teknik-teknik yang lain. Kenapa demikian? Ya karena tentunya kenapa harus diplaster? Ya terkadang ada pembuatan itu yang pencetakannya tidak maksimal. Jadi kuncinya adalah di begisting. Begisting ini harus benar-benar yang kokoh, kuat. Satu rahasianya adalah di begisting, rahasia kedua adalah diadukannya. Dia ada step-stepnya yang aduk itu ya. Kalau misalnya ukurannya 120 x 240 dengan posisi tidur, itu ada dua tipe adukan. Adukan yang pertama yaitu setengah kering atau setengah basah. Jadi kalau misalnya adukan batako itu lebih basah sedikit tapi tidak cair. Nah kalau udah separuh atau 3/4 dari cetakan, itu adukannya dibasahi. Karena tidak pakai getaran ya, tidak pakai getaran atau tidak dijojoh atau di supaya padat itu tidak. Karena kalau dijojoh itu pasti berakibat cetakannya melendung gitu. Kecuali cetakan kita memang benar-benar kuat, ya mungkin lebih bagus. Jadi rahasianya di cetakan pertama, kedua diadukan. Terus yang ketiga, antar sambungan dinding satu dan dinding sebelahnya, cetakan satu dan cetakan sebelahnya, bukan yang di atasnya, itu kalau bisa dikasih jeda, walaupun kasih selisih walaupun hanya
cm lah, untuk diberikan adukan yang lebih cair daripada adukan yang sudah jadi itu, supaya mengikatnya lebih kuat. Karena kalau cair dia bisa meresap ke samping-sampingnya. Itu kalau tekniknya yang kira-kira masih meragukan tuh, rahasianya di situ. Karena dulu saya prakteknya seperti itu dulu, karena sebelum mahir dalam hal itu, saya dulu menggunakan hal-hal yang sederhana seperti itu. Terus rahasia yang keempat adalah, setelah tembok jadi, kita tidak bisa mengaci dengan semen hitam karena dia akan melepas. Jadi acinya itu harus pakai semen mortar boyang atau semen putih. Kalau dia pakai semen hitam pasti lepas. Nah, ada beberapa orang yang nggak suka semen hitam, maka solusinya adalah dia harus mencampur semen hitam itu dengan semen atau campuran mil. Tapi hal ini susah juga didapatkan, maka pakai aja semen putih aja. Itu kalau hasilnya mau maksimal, dia tidak akan terjadi pengelepas. Kenapa kok dia bisa ngelepas? Karena ketika dicor, sistem cor itu kandungan semen itu apa ya, dia akan berkumpul di bagian tengah-tengah. Di bagian luarnya itu kurang ada kandungan semen, itu kelemahannya di situ. Apalagi kalau adukannya terlalu cair, itu sudah pasti kandungan semennya akan naik atau akan turun. Maka solusinya pengajiannya itu pakai semen mortar putih supaya hasilnya bisa maksimal dan tidak melupas. Seperti dinding saya ini kita pakai semen putih, tidak menggunakan semen hitam. Saya bangun 12 meter kali 7 itu hanya menghabiskan 120 sak, 28 sak, tapi dia 2 lantai, itu dari pondasi. Cuman yang 2 lantai atas itu tidak full 7 kali 12, separuhnya. Jadi yang 50% saya jadikan 2 lantai, yang sebagiannya tidak. Jadi sangat hemat dan ya tidak ada retak-retak di rumah ini, semuanya mulus, artinya tidak ada keretakan di mana-mana. Penghematannya pasti hemat. Saya kalau nggak memakai cara ini kayaknya belum bisa bikin rumah seperti ini ya, karena memang budgetnya lumayan besar. Karena untuk bikin rumah dengan ukuran 36 atau 6 kali 6 aja sekarang itu, kalau sampai finish itu bisa menghabiskan 70 jutaan. Tapi kalau pakai sistem cor ya dia paling angka 40-an sampai 50 juta termahalnya sampai finish ya, sampai benar-benar bisa dipakai. Dia lebih hematnya adalah di proses pembuatan dindingnya sebenarnya. Cuman pembuatan dinding ini memang agak signifikan penghematannya, karena apa? Bikin rumah itu terberatnya adalah di dinding. Kalau finishing, artinya finishing sampai lantai keramik dan segala macam, itu mah beda urusannya, karena itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau untuk konstruksi itu yang terberatnya adalah di dinding, di proses pendindingan, pembuatan dindingnya lah ya. Kalau atapnya itu ya orang nggak bikin rumah permanen pun atapnya tetap seperti itu, tetap sistem cor hemat dengan segala macam kekurangannya pun dia akan lebih hemat. Paling mentoknya, kalau yang belum bisa atau baru pertama kali membuat itu, biasanya di awal-awal itu masih terjadi banyak kesalahan dan terkesan boros. Tetapi kalau sudah berjalan beberapa hari, dia akan bisa menghemat dengan sendirinya, dengan penemuan sendiri. Karena tekniknya berbeda-beda, walaupun ya pengaplikasiannya sama, tetapi tekniknya bisa berbeda-beda. Oke, demikian aja dulu. Nanti kita tunggu video review bangunan sistem cor yang sudah finishing di minggu depan akan saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.